Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan Effendi, guru SMK Negeri 1 Puh Belem, Wonogiri. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi tentang manajemen bisnis retail dan perkembangan dunia bisnis retail. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian manajemen, pengertian retail, pengertian dari manajemen bisnis retail. Kemudian, kita juga sudah mempelajari tentang pengelompokan dari bisnis retail. Terdapat beberapa klasifikasi bisnis. Nah, yang sudah kita bahas yaitu klasifikasi bisnis pertama tentang kepemilikan atau owner. Kemudian yang kedua, kategori barang atau merchandise kategori. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi bisnis retail yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah luas sales area retail. Dan yang keempat adalah non-store retail atau retail bukan toko. Pada pertemuan sebelumnya tentang klasifikasi bisnis retail, yang pertama ada kepemilikan, yaitu terdiri dari single store retail, rantai toko retail, kemudian toko waralaba. Kemudian pada merchandise kategori atau berdasarkan klasifikasi bisnis retail berdasarkan kategori barang, ada spesialisasi store atau toko yang khas, kemudian grocery store atau toko serba, kemudian departemen store. Selanjutnya ada hyper store. Nah, yang ketiga kita akan bahas mengenai klasifikasi bisnis retail tentang luas sales area retail. Nah, pada kategori ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada small store atau kios yang bisa diartikan sebagai kios kecil yang umumnya merupakan toko retail tradisional dan dioperasikan sebagai sebuah usaha kecil dengan sales atau penjualan yang luas areanya itu kurang dari 100 meter persegi. Kemudian yang kedua, minimarket. Nah, kalian tahu sendiri ya, atau bahkan sudah pernah masuk ke dalam sebuah minimarket. Nah, minimarket ini dioperasikan dengan luas sales area atau area penjualan antara 100 sampai 1000 meter persegi. Nah, kemudian yang ketiga ada supermarket. Nah, supermarket ini dioperasikan dengan luas area penjualan atau sales areanya itu antara 1000 sampai 5000 meter persegi. Dan yang keempat ada hypermart yang dioperasikan dengan luas area penjualan sekitar lebih dari 5000 meter persegi. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini mengenai small store atau kios. Nah, seperti ini kios. Dia menjual kebutuhan sehari-hari, kemudian penjualnya hanya 1 atau 2 yang melayani, seperti itu. Kemudian yang kedua ada minimarket. Minimarket di Indonesia yang terkenal ada 2 ya, namanya Alfamart sama Indomart. Nah, kalian bisa temukan di wilayah atau tempat sekitar tempat tinggal kalian ya, Alfamart atau Indomart. Banyak sekali di pinggir jalan raya biasanya. Nah, ini luas areanya ya sekitar 100 sampai 1000 meter persegi.
Kemudian yang ketiga ada supermarket, di mana luas area penjualannya atau sales areanya itu sekitar 1000 sampai 5000 meter persegi. Nah, di dalam supermarket banyak sekali produk-produk yang dijual, entah itu produk kebutuhan sehari-hari, perlengkapan kantor, dan banyak sekali, sampai sayuran, buah-buahan, semua ada. Kemudian yang lebih besar lagi, yang keempat ada hypermart. Di hypermart ini luas area penjualannya atau sales areanya itu sekitar lebih dari 5000 meter persegi. Hypermart ini di Indonesia ada beberapa yang terkenal. Yang pertama ada Transmart, Carrefour, sama contoh lain Hypermart. Nah, mereka menjual berbagai macam produk, yang produknya itu bisa dikatakan sangat lengkap, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kemudian perlengkapan olahraga, perlengkapan alat tulis kantor, listrik, buah-buahan, sayuran, makanan beku. Kemudian kita masuk pada klasifikasi bisnis retail yang keempat, namanya non-store retail, atau bisa dikatakan retail bukan toko atau pengecer bukan toko. Nah, mereka ini dia itu menjual barang secara eceran, tapi tidak punya toko atau belum tentu punya toko. Nah, dibagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, multi level marketing atau disingkat MLM. Model penjualan barang secara langsung dengan sistem komisi penjualan yang berperingkat berdasarkan status dari keanggotaan dalam distribution line atau garis distribusi. Kemudian yang kedua ada mail phone order retail atau toko pesan antar. Nah, perusahaan yang melakukan penjualan menggunakan mail dan phone order ini, ya, mereka menjual berdasarkan pesanan melalui surat atau telepon. Nah, kemudian diantar barang yang dibeli oleh konsumen tadi. Kemudian yang ketiga ada internet atau online store, atau biasanya saat ini dikenal dengan nama e-commerce. Banyak sekali contoh e-commerce ya. Misal kalau di merek Adidas, nah itu ada e-commerce-nya sendiri. Nah, e-commerce ini juga bisa juga dibagi lagi menjadi seperti marketplace, contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli.com, seperti itu. Yang artinya toko retail ini di dunia maya yang telah mengadopsi internet dalam bentuk online retail. Nah, istilahnya toko online. Nah, itulah yang dinamakan internet online store. Nah, sekarang kita bahas atau kita lihat contoh sistem penjualan secara multi level marketing. Ya, kalian lihat ya, di sini ada tingkatan-tingkatan. Misalnya, tingkat pertama adalah yang punya produk, kemudian tingkat kedua adalah yang menjualkan produk, kemudian pada tingkat kedua ini punya anggota lagi yang menjualkan produknya. Ya. Nah, sistemnya ini menggunakan komisi. Kalau produknya terjual, dapat komisi. Nah, kemudian ada
mail dan phone order retail. Nah, di mana ketika kita mengirim surat atau menelpon untuk memesan sebuah barang, kemudian barang tersebut diantarkan, entah menggunakan jasa kurir atau diantarkan secara pribadi atau biasanya disebut COD, seperti itu. Nah, contoh di sini ada namanya Toko Rizky. Dia memberikan pelayanan gratis ongkir, seperti itu. Nah, bisa hubungi di nomor WhatsApp atau nomor telepon. Layanan ini 24 jam. Kemudian yang selanjutnya ada internet atau online store, atau biasanya disebut e-commerce atau marketplace. Nah, contohnya ini ya, Shopee, Bukalapak, Lazada, Kaskus, Tokopedia, OLX, Blibli.com, sama toko modern, Fastpay. Nah, seperti kita perhatikan dari beberapa klasifikasi bisnis retail di atas tadi ya, bahwa untuk sekarang ini sudah ada banyak sekali kategori dari bisnis retail yang semakin memudahkan para konsumen dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, dari skala terkecil sampai skala terbesar, agar dapat menjangkau semua pasar. Nah, dalam hal ini para pebisnis retail harus memiliki manajemen yang lebih apabila ingin atau bisa tetap terus bertahan dan semakin berkembang dalam bisnisnya. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.